Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso, saudara. Ya, hari ini kita ingin mengungkapkan sedikit kegeraman. Saya rasa ini juga kegeraman, bukan sedikit, tapi cukup geram. Karena apa, saudara? Belum lama ini kita mendengar ya, dan ini hari inilah ya, dia berkata, seorang Ferdi Sambo berkata kepada majelis hakim bahwa dia tidak takut terhadap Joshua. Mengapa baru hari ini dia berbicara begitu, saudara? Bukannya dulu-dulu atau berbulan-bulan yang lalu. Hari ini dia berkata bahwa dia tidak takut terhadap Joshua. Dia tahu bahwa Joshua sudah tidak ada, saudara, sudah meninggal. Dan waktu itu dia sampai berpesan kepada yang namanya Ricky Rijal. Ya, dia berkata bahwa nanti kalau ada apa-apa, tolong saya di backup. Ya, tujuannya apa? Saya di backup itu kalau ada sesuatu, dia melakukan tindakan ya namanya si Ricky Rijal, saudara. Tapi itu keluar baru hari ini, saudara. Dia berkata bahwa kalau ada sesuatu dengan itu adalah salah satu daripada kelicikan yang namanya dibilang Ferdi Sambo, saudara. Tidak hanya hari ini, saudara. Ya, tidak hanya hari ini, kemarin itu juga dia dibuat kesal oleh seorang polisi, saudara, seorang polisi. Polisi itu masih dinas, dia dari Jakarta Selatan, ya dia karena kena hukuman aja, jadi di jalan menjalani kira-kira sekitar 3 bulan kemudian, 3 bulan atau nggak tahu berapa lama ya, tapi kena hukuman. Dan polisi itu sampai berkata bahwa selama ya matahari itu terbit dari sebelah utara dan air laut itu masih asin, dia bilang senior tetap senior, saudara. Itu adalah kata-kata dia, ya, terhadap semua anak buah dia ini yang kemarin-kemarin itu, saudara, termasuk Eliezer, dia pasti juga berkata begitu juga sama, bahwa dia berkata bahwa selama matahari itu terbit dari sebelah utara dan air laut itu masih asin, senior tetap senior. Itu yang dibilang dengan relatif kuasa, saudara. Jadi semoga majelis hakim tidak salah menjatuhkan hukuman yang berat terhadap Ferdi Sambo dan bisa sedikit meringankan buat saudara kita Barada Eliezer, yang dia karena tekanan daripada Ferdi Sambo sehingga dia melakukan penembakan, dan Ferdi Sambo pun juga ikut melakukan penembakan. Ini adalah merupakan suatu kekerasan, saudara. Bayangkan, anak buah ya, seorang sebenarnya bukan anak buah, saudara ya, kombes yang berdinas di Jakarta Selatan, itu diperintah dengan dia ini seperti seolah-olah kayak merintah orang yang tidak punya pendidikan, saudara. Diperintah-perintah. Itu seorang kombes ya, diperintah oleh Kadif Propam. Dia berkata, nggak pernah saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dia bilang, saya tidak seperti tidak berharga. Ya kan? Dia bilang bahwa ya istilahnya diperintah dengan sesuatu yang tidak wajar aja. Tidak ada istilahnya mohon maaf atau bagaimana, dia istilahnya tolong. Dia tidak ada tolong, saudara. Dia langsung perintah, laksanakan ini, laksanakan itu. Ya. Seorang kombes diperintah oleh seorang irjen. Tapi irjen ini irjen yang tidak benar, saudara. Ada dua kan, kita ingat ya. Satu, karena perintah daripada seorang Kadif Propam terhadap kombes yang sepertinya terlalu mengatur yang namanya kombes ini, saudara. Dan juga perintah daripada bahwa dia mengucapkan kata-kata, saya tidak takut terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat. Tapi apa yang terjadi? Selama ini dia terlihat ketakutan, saudara. Itu yang dibilang orang munafik, ya, seperti berani hanya di depan, tapi begitu di kenyataan, saudara, pada kenyataannya dia pasti mundur teratur ya. Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian kita ya.
Semoga buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang masih mendengarkan, karena ini adalah hari terakhir daripada kegiatan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, termasuk Ricky Rijal, termasuk Kuat Ma'ruf, ya, dan pengacara-pengacara dia, ya, termasuk si Arman Anis, termasuk Febriansa, terus termasuk Rasa Mala. Ya. Ini adalah hari terakhir. Dia sekarang hanya menunggu saja, menunggu daripada hukuman, menunggu hukuman yang diterima pada Ferdy Sambo, ya. Bagaimana terhadap istrinya, terhadap anak buahnya, Ricky Rijal, termasuk Kuat Ma'ruf, ya, termasuk saudara kita yang pasti, ya, yang semoga ya, bisa mendapat keringanan, yaitu Eliezer, saudara. Kita dengar Eliezer ini penuh dengan permohonan maaf. Dia mengakui dia punya kesalahan. Semoga hakim bisa membaca, mendengar, dan bisa melakukan sesuatu terhadap saudara kita. Dan kepada yang lain-lainnya, silahkan kalau mau hukum berat, saudara. Karena mereka ini jelas, saudara. Jelas melakukan kekerasan. Terima kasih sekali buat saudara-saudara saya yang ada di luar, di Indonesia, termasuk di luar Indonesia. Ya, kita bertemu lagi dengan berita yang berbeda, saudara. Semoga ya, kita ketemu lagi. Terima kasih buat saudara-saudara. God bless you all.